Tapi kalau sekarang udah one on one special Champions League sama bapak saya, judulnya kalau judul film Kamis malam bersama bapak. Ya inilah rasanya seperti ini. Nggak bener banget judulnya ya. Nah sekarang kalau kita ngomongin Champions League, tapi pasti tetap ada sedikit MU TV-nya karena MU kan masih main di Champions League. Jadi kita bahas juga pertandingan tadi malam yang juga mainnya barengan sama Champions League. Tapi kita buka dari dua tim Sultan tadi malam. Ya walaupun yang satu sebenarnya bukan uang Timur Tengah, tapi dua tim yang sebenarnya punya pemain bintang dan juga punya kekuatan finansial kuat. Begitu berbeda permainan, yang satu begitu dominan, begitu banyak serangan, sementara yang satu kelihatan lebih main sebenarnya kayak main ngincar seri dan kelihatannya kayak main santai aja nyerang counter attack. Kita ngomongin PSG sama Real Madrid, coach. Ini dibilang Mbappe show karena Mbappe benar-benar dari awal sampai akhir menjadi pemain yang begitu mengancam, bahkan penalti juga dapat dari dia walaupun Messi gagal. Ini melihat bagaimana Mbappe begitu bisa leluasa menghadapi Real Madrid gitu, coach. Kalau kita lihat sebelum kick off dimulai, kita lihat di atas kertas, Madrid itu lebih unggul. Menurut gue ya. Lebih merata dan tidak ada alasan untuk mereka bermain seperti tadi. Maka dari itu gue bilang di Just Talk, ya kemungkinan sih untuk gue titik lemahnya PSG itu di lini tengah. Kemungkinan besar mereka akan mencari Mbappe atau Messi secepatnya atau di Maria, terus mereka main dengan skill individunya lah. Nah yang terjadi sekarang adalah, ya bikin gue kaget juga, 90 menit Madrid praktis bertahan. Bahwa di babak pertama itu membosankan, ya itu gue masih bisa terima. Karena awal karena satu gol bisa penting sekali leg pertama, masih ada leg kedua. PSG pun berhati-hati, dan berhati-hati ini kelihatan pada saat salah satu dari kedua tim ini pegang bola, mereka hanya menempatkan 3 pemain di depan bola. Oke. Jadi yang lain benar-benar cover, kalau sana kehilangan bola tidak kena counter. Benar-benar ada 2 lapis yang menahan. Itu pun juga dilakukan Madrid. Jadi setiap kali mereka pegang bola, nggak kemana-mana juga. Nah, salah passingnya banyak banget mereka. Betul. Di babak kedua sudah berubah. PSG lebih berani mengambil inisiatif. Pemainnya lebih digeser ke depan. Yang terjadi ya, PSG praktis menguasai full babak kedua. Mendapatkan peluang. Peluangnya juga skill individu lebih. Ya kan? Termasuk golnya individu banget. Betul. Bukan skate play, akhirnya dapat penalti. Messi nggak masuk, berapa kali si Courtois melakukan save bagus ya. Terus dapat penalti. Nah, sekarang kalau seandainya di Madrid seri atau apa, ini gue bilang yang disalahin Ancelotti itu bukan second match, tapi first match, which is this match. Karena tidak ada satu alasan untuk Madrid untuk tidak keluar dari kandangnya. Bukan berarti frontal ya, tapi at least lu itu punya peluang. Tim lu ini gak hebat-hebat amat. Lawan lu ini gak hebat-hebat amat maksud gue. Yang hebat ini cuma Mbappe sama Messi. Dan lu bisa cover dengan 2-3 orang kan. Tapi kalau ini banyak yang bilang, kemarin gue baca di Twitter, salah satu jurnalis Inggris bilang, ini mungkin bisa menjadi efek domino dari dihapusnya soal away goal atau gol tandang gitu kan. Ini jadi membuat tim tandang tuh kayaknya main santai dulu kalau main di leg pertama, gak perlu ngejar gol tandang. Menurut lo ngaruh gak sih? Lu lihat City kemarin. Lo itu kualitasnya udah jauh kok. I mean, tapi ini kan sama-sama benar-benar 50-50 gitu kan. Lu tidak bisa gambling dengan itu. Karena gini ya, kalau kita melawan sebuah tim, kita harus lihat yang kita hadepin ini siapa. Entah itu kandang, entah tandang. Yang lu hadepin itu keseimbangan balance dari tim itu jomplang. Depannya luar biasa, tengahnya jelek, belakangnya not bad. Artinya banyak peluang yang lu bisa manfaatkan. Mereka dapat peluang cuman sedikit. 3 shots, 2 off target, 1 block. 0 on target, bener-bener 0. Ini bener-bener memalukan. Untuk selain, tapi gue di sisi lain gue nggak heran juga. Pelatih yang sering gue kritik kan, Ancelotti kan. Dan sekarang terbukti bahwa ini pelatih emang nggak bisa apa-apa. Cuma ngandelin skill individu doang. Tapi kan sering kali ketika pertandingan 2 leg gitu ya, ini akan bisa berubah total nggak sih menurut lo di leg kedua nanti ya, ketika memang PSG juga sebenarnya kemarin main individual banget. Apa yang terjadi di leg kedua sekarang? Mereka tertinggal 1. Siapa yang harus ambil inisiatif? Madrid. Pada saat Madrid ambil inisiatif, apa yang diincar PSG? Counter. Artinya bola lebih cepat ke Mbappe.
Neymar udah fit. Ya. Kemarin dia cuma 15 menit Ngasih main. back heel ya. Ya. Di leg kedua Neymar, Messi, Mbappe. Suruh counter. Tahu sendiri kan jawabannya. Nah ini kalau kita ngomongin soal Kalau seandainya 1-1 atau 0-0, 1-1 lah. Ya kan Oke. berubah. Udah lain cerita. Iya, iya, Udah ini akan menjadi membosankan lagi, berhati-hati, bla 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 bla, ngerti nggak? Iya. Tapi sekarang mereka ketinggalan, mau nggak mau, at least minimal satu babak, di babak kedua Madrid ngegas. Iya. Asumsi di babak pertama lebih hati-hati lagi. 0-0, babak kedua Madrid harus ngegas. Nah, tapi kalau ngomongin soal ini kan Madrid punya pemain juga banyak mental kelas juara gitu. Ada kita tahu trio MCK di Ya, tengah ya. ada Benzema. Mungkin nggak sih ketika mereka main leg pertama ya kita mendingan main nahan dulu ketika bermain tandang di babak kedua di leg kedua nanti baru mereka akan menampilkan permainan yang sebenarnya gitu. Ya, kalau tim kayak MU mungkin iya. Cuman kalau tim besar kayak Madrid, you cannot do that. Oke. Lu nggak bisa ngincer. Ini gue kasih satu contoh aja ya. Contoh yang baru terjadi 4 tahun yang lalu. Ajax lawan Real Madrid. Ya. Oke. Main di kandang Ajax. Real Madrid menang 1-2. Ramos sengaja ambil kartu kuning. Ya biar Masih main. ingat kan? Bener. Ramos kartu kuning nggak main. Diobok-obok di Madrid 1-4. Berantakan dia kan. Diobok-obok. Ngerti nggak? Ya. Lu nggak bisa. Nggak ada, dalam sepak bola itu nggak ada istilah paranormal. Bahwa lu bisa prediksi apa yang terjadi dalam pertandingan. Lu tidak bisa meremehkan PSG. Apalagi lu tahu Neymar balik. Harusnya lu bisa cetak 1 gol. Bukan away atau enggak, tapi secara psikologis akan mengangkat para pemain ini. Ringankan psikologis ketika masuk ke leg kedua nanti gitu ya. Siapa bilang mereka bisa mengalahkan PSG? Nah, tapi kalau ada yang bilang kalau memang gameplaynya pada awalnya mereka hanya mengincar hasil seri, itu mungkin nggak coach? Enggak, itu untuk nggak gue mungkin. bullshit itu. Oke. Sekali lagi kalau timnya AC Milan, MU masih gue paham. Tapi ini Madrid loh. Lu buktikan bahwa lu berada di rank 1 di La Liga dengan unggul 12 poin atas Barcelona, 4 poin atas atau 6 poin atas Sevilla, whatever. Bahwa lu benar-benar tim hebat, bukan kebetulan. Walaupun kondisinya sekarang dia juga bukan kayak semewah zaman dulu Madrid nih ya, zaman Ronaldo, Bale dan Tapi lain-lain masih still tajam. good kan. Kalau lu punya pelatih selevel Pep, Klopp, Tuchel, lu bisa ramu ini tim jadi hebat dong. Bener nggak? Iya, bisa jadi ya. Iya kan? Ya, tapi kan Ancelotti juga terbukti meramu tim yang hebat kan. Dari sisi trofi, iya. Iya, oke. Dari sisi trofi, cuman dia harus sadar bahwa pemain yang dimiliki masih bagus. Ya, tapi udah nggak cuman sebagus dulu. beda dengan zamannya Zidane. Jadi skill individualnya udah nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksa karena zamannya Zidane 4 pemain yang lu sebut tadi itu dalam peak performance. Sekarang udah mulai tua. Ya, sekarang bukan udah mulai tua, Modric sudah 36 udah tua. Casemiro doang yang belum tua. Ngerti nggak? Yang sudah benar-benar menurun bukan berarti lu nggak bisa, bisa aja karena lu masih punya pemain muda yang skillful. Yang bagus, lu punya Alaba, lu punya Vini, punya Asensio. Cuman kembali sistemnya yang bermain. Kemarin ada yang lihat Vini nggak? Nggak ada, hilang. Iya kan? Nggak ada. Cuman counter lepas. Golnya nggak ada yang sampai ke dia tapi bolanya 2-3 kan. match terakhir Vini nggak kelihatan. Ya kan? Kenapa? Apakah itu salah Vini? Gue bilang enggak. Kan dia bukan pemain yang mendadak nggak bisa main. Karena nggak bisa dimanfaatkan karena bermain terlalu bertahan. Tapi kalau kemarin melihat ada 3 pemain yang juga kita tahu lah MCK ini satu pemain gelandang yang partnership yang satu terbaik masih terbaik juga saat ini walaupun mereka usianya udah cukup tua. Tapi kemarin kan harusnya mereka dengan pengalaman dan kualitasnya harus bisa lebih mendominasi megang bola nggak sih? Tapi kemarin nggak ada yang masuk kemarin bola-bola dari mereka. Betul. Dan feeling gue kembali lagi, lu taruh tempat terlalu sedikit pemain di depan bola. Terlalu dalam berarti ya kemarin iya, ya. Terlalu dalam sehingga pemain kayak Modric pegang bola atau cross, gue harus passing kemana? Ya itu aja ke sayap kiri atau cuman ke sayap ke Vini kanan. yang juga terisolir ya, Vini dan juga Asensio ya. Pada saat Asensio Vini dipres dengan 2 orang, ujungnya bola kembali lagi. Dan nggak ada attacking midfield yang masuk ke dalam. Karena instruksi, maksimal 3-4 pemain di depan. Feeling gue instruksinya itu. Tidak lebih dari itu. Untuk gue sih ini menyedihkan. Atau kemarin Ancelotti menurut lo telat nurunin pemain-pemain yang juga punya kaki lebih segar. Karena kita tahu PSG punya gelandang-gelandang sebenarnya secara high profile ada Wijnaldum bahkan dicadangin coach. Lebih banyak gelandang petarung kayak Paredes dan juga Danilo Pereira gitu. It's not about telat atau tidak. It's Secara about tactical. lu punya nyali atau enggak. Dan kemarin Ancelotti tidak punya nyali dan
Sebenarnya gue prediksi sebelum ini ya, di atas kertas harusnya Madrid yang lolos. Sekarang lihat Ance kayak begini, semoga nggak lolos. Walaupun nanti masih kemungkinan Walaupun masih leg ada kedua leg nanti kedua, ya. iya. Pendekatannya mungkin bisa berbeda Iya. lagi kan. Kita lihat PSG lawan Barca main 2 leg. Main bagus itu cuma satu leg di kandang Barca. Ya. Kita lihat PSG lawan Munchen. Main bagus cuma pas satu leg doang. Satu leg doang. Dan Ngerti babak nggak? kedua itu. Iya, iya. Dan ini akan terjadi bisa banget main bagusnya itu di kandang Madrid. Kenapa? Karena mereka dapat space. Betul. Madrid yang akan datang, Madrid yang akan mengambil inisiatif. Oke. Kalau Madrid dari awal, let's say babak pertama ambil risiko, mereka unggul 1-0, Madrid lolos. Nah, Tapi ya. risiko itu tidak pernah diambil. Tapi kan balik lagi, sekarang lo melihat PSG apakah secara permainan sistemnya juga udah jalan, Coach? Apa masih juga nggak dari individual? nggak murni Nah, individu. berarti kalau mereka form of the day-nya juga lagi jelek di leg kedua nanti bukan bisa juga bukan nggak mungkin Madrid juga bisa menguasai bola dong. Oh, kalau Ya kan? menguasai bola pasti. Ya kan? Kalau menguasai bola pasti. Tapi defense PSG kan ada Kimpembe sama Marquinhos kan nggak jelek-jelek amat. Iya, tapi kan dua Ada sayapnya Navas lumayan Mendes sama si Hakimi juga Iya. lumayan maju kan? Iya, Sering maju. dan itu akan ditahan. Oke. Nanti yang maju cuma Neymar, Messi sama Mbappe. Lu lihat aja. Oke. Nah, tapi kalau tadi sebut soal Messi, kemana Messi kemarin? Walaupun ya ada satu peluang lah dia mungkin lumayan ngilang lah. Setuju. Ya kan untuk sekelas Messi maksud gua. Setuju. Walaupun mungkin dia bisa menarik pemain cukup banyak untuk tetap melihat dia gitu Iya. kan. Messi perannya ya ini Messi zaman sekarang ya seperti ini. Iya benar. lu nggak bisa that's why Harus berbagi ego ya. Laporta smart untuk membuang dia Messi. karena gaji terlalu tinggi. Ya. Ini Messi dalam 90 menit lu cuma lihat dia mungkin 15-20 menit. Ya. Tapi dalam 15-20 menit itu bisa sangat krusial. Ya, ya. Dan lu harus bisa terima this is Messi seperti sekarang. Atau menurut lo Pochettino yang belum bisa make dia kemarin juga taruh dia di false nine itu nggak tepat kemarin dengan kondisi seperti kemarin. Karena nggak ada gelandang kreatifnya Ya. praktis kemarin cuma Verratti kan. Gue berapa kali nonton PSG di Champions League dan juga di Ligue 1, bahkan minggu lalu lawan Rennes Ya. pas keteteran ya gue ada I give up on Pochettino. Pochettino. Ya. Nah, tapi kalau Barca terakhir Messi waktu main terakhir di Barcelona terakhir sebelum dia akhirnya cabut kan juga supplier bola dari Barcelona juga nggak ada kan Coach? Iya. Beda-beda tipis kayak berarti yang Barcelona waktu terakhir. Pemain Barca terakhir sama Messi itu kan jelek semua. Bedanya mungkin tandemnya di depan sekarang lebih mewah ya. Ada Neymar, ada Di Maria dibandingin Barcelona yang tahun lalu begitu cuma Sekarang jumping. dia cuma kasih supply ke Neymar atau Mbappe, udah itu aja. Dan dia masih punya skill individu untuk ngelewatin kan. Ya. Memang dalam 90 menit biasanya dia bisa ngelewatin 20 orang, sekarang mungkin cuma 5. Tapi dari 5 kali ngelewatin dengan momentum yang tepat dia bisa Mbappe, Messi bisa cetak 2 gol. Oke. Nah, kalau lu lihat kemarin Asensio main begitu, yang hilang juga Asensio seperti juga Vinicius. Layak nggak sih Hazard harusnya masuk di big game seperti ini lebih awal dibandingkan main-main muda tadi? Gue setuju. Gue setuju dan bahkan kemarin juga Bale main cukup bagus, masuk juga sebagai cadangan. Harusnya Bale Hazard layak diberi kesempatan. Cuman Bale ini kan agak meremehkan Madrid. Iya. Akhir musim dia udah pensiun. Jadi kayaknya nggak mau dipakai lagi, ngerti nggak? Isunya juga katanya dia mau balik lagi ke Tottenham tuh, nggak ada yang tahu lah. ya. Isunya banyak lah itu kan. Ya intinya dia akan cabut lah. Ya, berarti udah setengah hati lah ya. Iya. Ini benar-benar kayak Dembele udah tinggal nikmatin Kalau terakhir. lu bicara soal Hazard, lu butuh sebuah sistem di mana lu bisa menempatkan Hazard tidak dari sayap tapi lebih dari di belakang Benzema. Oh. Tapi akan lebih ofensif lagi. Ya. Ngerti nggak? Oke. Berarti lo yakin dengan leg pertama kemarin konstelasi pertandingan akan lebih mengarah ke PSG di leg kedua? Keuntungannya karena Madrid iya. akan keluar kan pasti akan main lebih PSG keluar kan. akan lebih sedikit diuntungkan. Oke.